Hahaha. Hei Pak Liu. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Hahaha. Sayang, tidak ada pemandangan yang lebih indah darimu. Pak Liu, istrimu sudah datang. Sial. Sayang, tunggu aku di sini ya. Ini apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa sih? Jangan lari, tangkap dia cepat. Pak Sheng, ada apa ini? Nenek lagi datang. Kali ini dia bawa dua gadis. Katanya kamu gak bisa kabur dari jodoh kali ini. Hentikan nenek. Aku dulu pergi dulu. Haha. Mengapa? Perhatikan jalan. Hei, itu apa? Ayo jalan, hei hei, jangan lari. Ibu Liu benar-benar beruntung kali ini. Ham 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 hu hu. Huh, huh. Maaf ya. Wanita ini menyentuhku. Aku tidak alergi, tidak demam juga tidak muncul ruam. Halo, ini keluarga Wu Jiang, kan? Biaya rawat inap sudah menunggak lebih dari 5.000. Kalau tidak dibayar, kami akan menghentikan obatnya. Jika terjadi masalah, tanggung jawab ada pada Anda. Sekarang saya transfer dulu 3.000. Sisanya akan saya lunasi lain waktu. Ah, ham. Tante Fang, ini uang kompensasi ayah saya. Kamu brengsek kecil. Masih mikirin buat ngatur uang saya juga. Ya, sudah saya bilang. Semua sudah dipakai buat bisnis sama kakakmu. Tidak, tidak ada. Tapi uang rawat inap ayah sudah habis. Rumah sakit bilang kalau tidak bayar lagi, obatnya akan dihentikan. Berhenti obat saja berhenti. Ngapain aku peduli? MA, jangan pukul ya. Xiaoming juga cemas kan? Benar nggak? Ayo minum air buat tenang. Ayo tenang, tenang aja. Ayo pergi. Ibu pergi masak, pergi masak. HMPH ah.
Hahaha ya hahaha. Ya hahaha. Oh hahaha. Oh ya aduh. Yang penting senang sendiri saja. Haha. Kamu bilang apa? Sih, kalau sentuh wanita langsung alergi. Nenek sudah bilang, akan carikan calon istri secara massal untukmu. Asal kamu tidak alergi, kita akan menikahkannya. Bukankah kamu bilang, kalau begitu, siapa yang akan mewarisi kekayaan Sheng ini? Kalau keluarga Sheng benar-benar tidak punya penerus, apa yang harus dilakukan? Benarkan. Bos Feng, silakan masuk. Lihatlah ini. Bos Feng, lihat ini. Hentikan musiknya. Hari ini ada hal yang sangat penting. Aku mengundang orang terkaya di kota ini. Si paling tampan, Chuan Ye. Oh ya, hari ini siapa yang membawa Chuan Ye pulang, akan diberi 1 juta. Ah ah ah, luar biasa. Memang begitu. Aku sudah bilang sejak lama. Masih mahasiswa lagi. 20 juta ini tidak rugi. Hai, Bos Fang. Ada apa? Santai dulu. Kenapa buru-buru? Ini, hahaha. Pegang uangnya, pergi. HMPH, cepat. Nikmati perlahan, jangan terburu-buru. Nikmati perlahan, santai saja. Jangan ganggu suasana hati saya. Cepat pergi. Hehehe. Sayang kecil, kamu memang baik. Aduh. Tunggu kakak minum dulu, nanti pelan-pelan manjain kamu ya. Hahaha. Aku ajak kamu bersenang-senang. Minum 1 teguk. Datang, sayang kecil. Cepat, cepat. Jangan pergi, hahaha. Ah, uhuh, jangan pergi. Koyan, jangan pergi. Koyan. Ah, itu dia. Ah, itu dia ah. Teh Ye adalah Teh Yemu. Ah Teh Ye. Teh Ye jangan pergi. Eh, biarkan aku lihat. Tahu siapa saudari yang cepat-cepat datang duluan ah. Huh, bukan orang kita nih. Ha, sadar dong. Benar-benar nggak bereaksi. Dikasih obat tidur. Tolong aku. Ah, aneh. Kenapa aku tidak alergi padanya?
Itu karena kamu yang cari masalah sendiri. Baju yang kamu mau? Cepat pergi ya. Mau enak atau tidak, cepat pergi. Ya Tuhan, ini aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tolong bantu aku. Kamu sudah bangun. Di sini ada 1 juta. Tanpa kata sandi. 1 juta milikmu apa? Kamu mendekatiku kan karena mau 1 juta. Aku. Baiklah, kita berdua tidak berhutang. Aku cuma mau 100 juta. Kalau kamu tidak hadir, itu tidak bisa. 100 juta ya 100 juta. Tapi aku punya satu syarat. Ini syaratku. Syarat apa? Hehe. Ini pasti gadis tercantik di sekolah ya. Sangat cantik. Hei, berani nggak kamu minta nomor WeChat? Penakut? Kamu yang pergi. Aku nggak berani. Aku benar-benar nggak berani. Bro, aku bantu kamu. Ayo, ayo, ayo. Hahaha, aduh. Kalau kamu nggak berani, bro, aku yang akan pergi nih. Aku nggak berani, nggak berani. Kamu saja, kamu saja. Wah, cuma makan ini saja ya. Gizi kayaknya nggak cukup deh. Aku makan apa? Kenapa urusanmu? Kalau enggak, aku tambahin gizinya buat kamu ya. Aduh. Maaf banget ya. Sepertinya sekarang harus diambil dan dimakan saja. Ah, kamu gila ya? Sungguh menjijikan. Cepat bersihkan untukku. Lap cepat, lap. Ah, kembali. Kenapa orang ini seperti ini ya? Ah, ada apa ini? Haidnya telat begitu lama tapi belum juga datang. Jangan-jangan. Kondisi ayahmu. Perlu dirawat inap jangka panjang. Juga perlu perawatan dan pemulihan jangka panjang. Pengeluaran bulanan minimal harus disiapkan 100.000. 100 juta ya 100 juta. Tapi aku punya syarat. Janjiin aku syarat ini. Syarat apa? Bantu aku hadapi nenekku. Lalu bantu aku hadapi wanita-wanita itu. 100 juta itu jadi milikmu. Aku kasih kamu 1 rupiah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pergi sana. Ah, mengunyahnya terlalu cepat. Sekarang, apa yang harus kulakukan dengan ini di perutku? HMPH. Kalau hari ini tidak memberiku 200.000 untuk Lele. Salah, 500.000. Aku akan menandatangani sebagai kerabat. Melepaskan pengobatan ayahmu. HMPH, suruh dokter mencabut selang oksigennya. Wah, tidak disangka. Presiden besar kami ternyata membawa gadis ke hotel.
dan bahkan menghabiskan malam bersama. Ini 1 rupiah untukmu. Jangan pernah muncul di depanku lagi, pergi sana. 1 juta kamu berikan padanya. Gadis itu bukan aku yang carikan untukmu di klub. Aku tidak punya kontaknya. Apa? Cabut selang oksigen. Kenapa kamu bilang cabut ya harus cabut? Karena kamu jelek atau karena kamu hidup lebih lama? Aku cuma seorang pelajar. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Sudah melakukan tapi pura-pura polos. Kamu tiba-tiba punya banyak uang. Untuk mengobati ayahmu yang menyebalkan itu. Bukankah itu karena kamu menjual dirimu sendiri? Kamu. Itu karena beasiswa saya cair. Aduh. Jadi ibu tiri itu memang susah ya? Dasar anak nakal. Saat ayahnya sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan membawa pergi uang keluarga. Dia lari bersama orang lain, si tua. Aku harus apa sekarang? Ya Tuhan, di saat seperti ini masih ada orang seperti ini. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak berguna. Iya, kalian membolak-balik fakta. Jelas-jelas kalian yang merebut uang kompensasi ayahku. Berani kamu menyinggung ibuku. Kakak sulung seperti ayah. Hari ini aku akan menggantikan ayah dan ibu untuk mengajarimu, orang tak tahu sopan santun. Hei, nenek. Gadis ini sepertinya yang dibawa oleh acuan. Dan menginap di sini, gadis itu. Nenek, gadis ini sedang hamil. Wah, bukankah ini anak kita, Cuan R? Ya ampun, semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi. Ah, pengurus rumah, mulai sekarang. Kamu harus merawat nyonya muda kita dengan baik. Nyonya, cepat beritahu acuan kabar baik ini. Ah. Acuan hebat ya. Tanpa diketahui siapapun, sudah ditanam. Benar-benar jago. Ah wow. Sambil tidak ada orang sekarang, kita seret dia keluar. Biar bisa lapor ke Bos Fang. Ayo. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah cepat. Cepat lepaskan aku, biarkan aku pergi. Mau pergi kemana? Lepaskan aku. Pindah posisi. Sialan, bajingan ini. Dia hamil lagi. Masih bilang dirinya bukan pelacur. Bos Feng ini, tidur sama pria liar, kan? Kamu pergi aja. Kamu bakal jadi ayah, ya. Cepat bawa cewek itu ke rumah. Aku harus persiapkan dengan baik. 3 bulan lagi. Pernikahan akan diadakan sebulan lagi. Aku rasa itu bisa. Tidak baik, nyonya tua. Nyonya muda hilang. Ah. Lepaskan. Berhenti. Hei, kalian siapa? Jauhkan. Xiao Weiwei. Apa kabar? Masih secerah dulu? Aku suka. Pleh, kamu orang yang buruk. Keluar dari rumah tanpa apa-apa. Tidak membiarkanmu berubah jadi baik. Hahaha, benar. Begitulah. Ah. Kamu lagi-lagi dengan wanita ini. Pacar yang mana? Aku sudah bilang kan, wanita ini memang tidak biasa. Menggoda pria selalu berhasil. Kamu ngomong apa sih? Anak perempuan saya memang hebat. Bermain dengan pria liar entah dari mana. Bahkan ada sponsor yang mengejar. Sudah puluhan tahun berpengalaman dalam dunia asmara. Saya belum pernah bermain dengan wanita hamil. Saya benar-benar ingin mencoba sensasinya. Ah. Berikan saya 50 juta. 400.000 juga bisa. 400.000 yang kamu bilang. Langsung aku kasih. Oke, 400.000.
Aku punya harta jutaan. Dirusak oleh wanita ini dan si gemuk itu. Masih berani minta uang ke aku. HMPH. Sial. Hari ini jangan sampai mati di sini. Sudah kirim pesan ke Sheng Yanchuan. Anak di dalam perut itu tetap miliknya. Apakah dia akan datang? Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti nyonya muda keluarga Sheng. Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti nyonya muda keluarga Sheng. Keluarga Sheng. Gia TCTHN Hanai, Nai, Chao Gia, Toi Hong Bit Ko Ye Langi Chaong, Tai CHTHY Ko Ye Behai Ten Lao Nai Ai, Mi Ratai Chu Giup, Hong Pi Ong Tai MNG Cho Tai Sao, Tha MNGI, Chao Gia, Chong Tai Hong Ko Tuan Givi Ong. Ye. Benar-benar putri kami. Ya, Junye. Dia seperti bunga yang layu dan pudar. Kami hanya takut dia mengotori tanganmu. Perempuanku, kamu juga memikirkannya. Junye dia. Di perutnya tidak tahu menaruh benih dari pria liar mana. Masih harus mengganggu perempuan sepertimu. Pria liar. Monyet hina. Berani katakan bahwa Tuan Chuan sudah cukup. Tuan Chuan, saya akan ajarkan dua penipu ini pelajaran. Tuan tidak perlu mengingat kesalahan kecil mereka. Biarkan saja. Lepaskan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Aku bisa berjalan sendiri. Tolong, ah. Terima kasih ya. Kelihatannya masalahmu cukup besar ya. Perlu bantuan. Syarat 1 miliar masih berlaku. Sheng Yanchuan, aku tidak akan menjual diri. Kalau begitu, bagaimana dengan anakmu? Kudengar kau juga punya ayah yang sedang sakit parah. Saya akan segera lulus. Akan mencari pekerjaan untuk menyelesaikan masalah saya saat ini. Jadi Anda tidak perlu repot, Pak Chuan. Bagaimanapun juga, saya juga seorang ayah. Pertimbangkan pekerjaan ini. Gaji asisten pribadi per bulan. 200.000. Persyaratan kerja siap dipanggil kapan saja. Mengurus semua kebutuhan hidup Shang Zong. Termasuk menyingkirkan wanita yang dekat dengan Shang Zong. Berpura-pura menjadi tunangannya di depan nenek. Gimana? Kerjanya cukup mudah kan? Oke. Tapi aku harus menambah 2 syarat. Pertama, selain nenek. Jangan pernah bilang ke orang lain bahwa aku adalah tunanganmu. Dan kamu juga tidak boleh bilang bahwa kamu adalah ayah dari anakku. Kedua, kamu tidak boleh memaksaku. Memaksaku seperti itu. Seperti itu yang mana? Kamu. Pikirkan sendiri. Deal. Ham. Ham. Pena. Oh. Nyonya tua, halo, Vivi, terakhir kali kita bertemu. Kamu masih sakit, kan? Nenek belum sempat melihatmu dengan baik. Ternyata kamu sudah secantik ini. Tenang saja, aku datang kali ini. Untuk mengambil keputusan untukmu. Aku. Mengapa membiarkan Wei Wei bekerja dengan baik? Dia juga sedang mengandung. Sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai orang. Nenek, aku tidak menyalahkan Tuan Sheng. Aku sudah di tahun terakhir kuliah. Sekolah mewajibkan untuk magang. Kalau tidak bisa lulus. Tidak apa-apa. Soal magang itu, suruh asisten sancap saja untukmu. Jangan sampai membuat cicit kesayanganku kelelahan. Nenek, aku sudah paham soal ini. Dia ingin bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Aku menghormatinya. Itu lebih baik. Belakangan ini, kamu harus benar-benar membina hubungan dengan Vivi.
Ayo semangat. Aduh, kasihan sekali. Kalau nanti Cuan mengganggumu. Atau kalau kamu capek kerja dan merasa tersakiti. Kamu harus cerita ke nenek ya. Nenek akan membelamu. Terima kasih, nenek. Dan 1 bulan lagi ya. Pernikahannya harus tetap berjalan sesuai rencana. Selama waktu persiapan ini, tinggallah di rumah saja. Pernikahan apa? Pernikahan apa? Aku tidak mengizinkan. Cicitku. Binatang yang tidak sah dan tidak resmi. Nanti ya, nenek akan mengadakan pesta pernikahan besar untuk kalian. Nenek. Soal menikah. Nanti saja. Aku ada acara lagi. Kamu pulang dulu ya, sayang. Mama selalu bangga padamu setiap hari. Kalau tidak, bagaimana mungkin banyak orang baik padamu? Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Bulan ini nenek pasti sibuk sekali. Ingat bawa Wei Wei pulang malam ini ya. Tuan Sheng Cuan. Pernikahan ini seharusnya bukan bagian dari pekerjaanku, kan? Jadi bagaimana? Jadi ada syarat lainnya. Syaratnya apa? Aku belum memutuskan sekarang. Nanti kalau sudah memutuskan, aku beritahu kamu. Selain itu, kita akan bercerai setelah melahirkan anak. Apa kamu benar-benar ingin cepat-cepat memutuskan hubungan denganku? Suka apa saja beli saja. Pak Sheng, tidak usah mengeluarkan biaya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sesuai tugas. Dan menerima bayaran yang pantas. Sebagai asistennya, berpakaian rapi juga termasuk tanggung jawab saya. Tenang saja, perusahaan yang akan mengganti biayanya. Ayah anak itu memang agak punya aura bos besar. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Baru pertama kali saya lihat berpakaian seperti ini untuk kepentingan pribadi dengan alasan pekerjaan. Aduh. Belum cukup? Lanjut yang berikutnya. 8 kalimat pendek, aku tidak menipu. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Nenek, aku sudah makan. Aku duluan ya. Mengapa? Anak nakal ini selalu menolak orang dari jauh. Tanpa bantuan saya, istrimu hampir hilang. Nenek juga harus pulang. Lain kali datang lagi ke sini. Ya, Wei Wei, nenek tiba-tiba merasa pusing. Kamu tinggal di sini saja, temani nenek bicara. Ya, nenek, kalau kamu sakit kepala, aku antar ke rumah sakit. Ya, ini semua sudah lama sakit. Minum obat saja sudah cukup. Yang utama adalah aku ingin kamu tinggal di sini menemani nenek. Nenek, aku kurang nyaman. Vivi, bagaimana kalau kamu tinggal saja di sini? Anggap saja kamu tinggal di sini. Temani aku, orang tua yang malang ini yang tinggal sendirian. Lihat Chun seperti ini. Bahkan jika dia pulang, dia tidak akan berkata sepatah kata pun padaku. Yan Chuan memang tidak terlalu suka bicara. Nenek, Anda begitu menggemaskan. Wei Wei, kamu tinggal saja di sini. Kalau begitu, Chuan bisa mengantar jemput kamu setiap hari kerja. Aku jadi lebih tenang. Kalau begitu, saya akan tinggal di kamar tamu. Haha baiklah, pengurus rumah. Bawa Nyonya muda ke kamar tidur di sebelah ruang baca untuk beristirahat. Baik. Nyonya, ibu juga istirahatlah lebih awal. Baiklah. Nyonya muda, silakan ke sini. Harus aku istri yang turun tangan.
Ham. Kenapa kamu di sini? Aku segera keluar. Nenek. Lalu bagaimana? Kita berdua nggak bisa tidur satu kamar, kan? Hanya bisa bertahan malam ini. Turun sebentar ah. Kalau begitu. Kalau begitu aku tidur di sofa saja. Baik. Apakah kamu tidak punya sedikit rasa hormat pada wanita? Aku cuma sopan saja. Dia benar-benar membuatku tidur di sofa. Hei. Tolong keringkan kepalaku. Biar kamu tidur di tempat tidur. Sekarang sudah jam pulang kerja. Tugas kerja siap dipanggil kapan saja. Bertanggung jawab atas kebutuhan pakaian, makan, dan tempat tinggal Tuan Sheng. Dia bisa merasakan kamu dalam pelukannya. Hari ini. Wu Yuewei, apakah aku membuatmu merasa sangat jijik? Bukan. Itu kamu. Apakah kamu mencium ada aroma aneh dari tubuhmu? Aroma. Istirahat lebih awal. Aku tidur di ruang pakaian. Aku. Mual saat hamil seharusnya hal yang normal kan? Atau mungkin karena... Huh, aku Sheng Yanchuan. Justru ingin menggunakan cara seperti ini untuk mempertahankan seorang wanita. Lihat, lihat. Wanita ini makan enak minum enak. Kalian malah hidup dalam penderitaan. Mau balas dendam atau tidak? Mau membalas dendam tidak? Kalau bukan Liu Zong, jangan bercanda. Anak kecil pengkhianat ini sekarang dilindungi oleh Tuan Chuan. Kami berani menyentuhnya. Tenang saja. Aku punya rencana jitu. Kalau wajahku hancur. Anak lelaki saya, Lei Er, dipukuli sampai cacat. Biarkan aku kehilangan segalanya. Dasar wanita sialan, jangan harap kau akan baik-baik saja. Ini sudah berantem. Wu Weiwei, tolong buatkan secangkir kopi. Aku sedang sibuk. Pekerjaan mengharuskan siap dipanggil kapan saja. Bertanggung jawab atas pengaturan makan, pakaian, dan tempat tinggal Tuan Sheng.
Apakah ada perintah lain dari Presiden Sheng? Panggil manajer Departemen R&D ke sini. Baik. Sudah diberitahu. Wei, tolong carikan semua kontrak yang berhubungan dengan grup Feiyang. Cari semuanya untuk saya. Baik. Tunggu dulu tunggu. Malam ini tolong batalkan acara minumanku dulu. Aku ada rapat mendadak yang penuh jadwal. Oke. Kalau dibatalkan, ada rencana lain. Halo. 3 hari lagi aku harus pergi dinas. Atur jadwal dan tiket pesawatku dengan baik. Baik. Mayor, kalau terus begini, kamu akan kehilang istrimu. Aduh. Memang grup Feiyang bermasalah. Masalah apa? Ceritakanlah. Kemarin malam aku bukan tanya tentang itu. Apakah kamu mencium aroma aneh? Langsung ke intinya. Mual pada ibu hamil memang hal yang normal. Tapi tidak sembarangan membuat mual. Jadi aku mengambil sampel sampo milikmu. Dan menemui teman lamaku, Jing Che. Tebak apa hasilnya? Di dalamnya mengandung polivinil alkohol dan silikon oil. Aromanya bisa membuat orang menjadi tergila-gila. Jika kandungan ini berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Ah. Kuek. Apa perintah lagi dari Direktur Sheng? Ini untukmu, buka dan lihat. Ini hadiah untukmu. Hadiah? Aku. Kemarin aku pakai sampel sampo dari grup Feiyang. Aku tahu itu. Aku jadi tertarik karena wanginya. Jadi, grup Shengxi segera akan menandatangani kontrak 3 miliar dengan grup Feiyang. Tindakanmu ini telah membantu perusahaan menghindari kerugian minimal 100 miliar. Kamu rasa pantas diberi penghargaan atau tidak? Jadi hari ini kamu semua minta aku melakukan apa saja. Bukan karena kejadian tadi malam. Tadi malam. Apakah aku tidak sopan padamu tadi malam? Wu Yuewei, apakah aku membuatmu merasa jijik seperti ini? Di hatimu aku sebegitu sempitnya. Tidak sama sekali. Sering melanggar perjanjian asisten saja belum cukup sempit. Capek ya? Apakah ada perintah lain dari Presiden Shengda? Suruh manajer Departemen Riset dan Pengembangan datang ke sini. Baik. Hari ini, saya sibuk sepanjang hari dengan kontrak grup Feiyang. Malamnya juga mengadakan rapat dewan. Tapi dengan data darimu, saya yakin besok, para anggota dewan akan setuju untuk mengakhiri kontrak dengan grup Feiyang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama. Aku tidak salah dengarkan. Si cuan yang terkenal di Jiangcheng ternyata mengucapkan terima kasih padaku. Asisten Wu sedang sibuk. Manajer Liu, kau membuatku kaget. Kenapa kau datang? Oh, Direktur Sheng butuh sebuah dokumen untuk rapat. Biarkan aku yang mengantarkannya.
Ah, kamu sudah melihat profil Departemen Riset dan Pengembangan kami ya. Aku akan memperkenalkan untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Manajer Liu, aku bisa sendiri. Ah, tidak apa-apa. Semua itu hal kecil. Aku yang akan memperkenalkan saja. Ah, wah, Tuan Sheng tidak ada ya. Kalian berdua langsung berbuat mesum saja. Sekretaris Jin, jangan asal bicara. Manajer Liu, hanya datang untuk memperkenalkan data Departemen Riset dan Pengembangan saja. Siapa yang tahu? Takutnya ada yang tidak bisa meraih posisi tinggi Tuan Sheng. Mencari pria yang hemat dan cocok. Bagaimanapun juga, tidak akan rugi. Apa maksudmu? Aku tahu maksudku, kamu sendiri yang paling tahu. Ayo, cukup, cukup. Aku tahu aku sangat hebat. Tapi kalian juga tidak perlu karena aku merasa terganggu. Kan? Diam, Wu Shinan. HM. HM. Pak Sheng. Wu Yue ikut saya ke rapat. Kenapa? Saya sudah 5 tahun di perusahaan tapi tidak bisa jadi asisten Pak Sheng. Universitas murahan kelas 3 ini. Mahasiswa miskin bisa langsung naik ke puncak. Apa gunanya memberi saya kalung? Lebih nyata daripada hadiah uang. Sayang sekali sekretaris baru. Asisten Wu sepertinya memakai kalung yang sama denganmu. Itu saya. Kalung ini diberikan oleh pacar direktur utama saya. Edisi terbatas di seluruh dunia. Tidak semua mahasiswa miskin bisa membeli barang seperti ini. Barang kecil dari Wu. Asistennya Wu pakai barang palsu ya. Sekarang mahasiswa universitas begitu pamer ya. Kalau barang ini palsu, berarti tidak ada barang asli di dunia ini. Wah, suaranya besar banget ya. Mungkin dia mau menyenangkan pria tua yang memberinya ya. Hei asisten Wu, kamu harus hati-hati ya. Sekarang ini para pria tua suka menipu kalian para mahasiswi. Ini namanya gratisan. Hahaha. Kamu ngapain? Belum sikat gigi ya? Mulutmu bau banget, aku bantu kamu dorong. Jangan gegabah. Dia kan orang dari kantor pusat. Mungkin ini pria tua di belakang dia yang mengaturnya. Sekretaris Kim, kan? Ingat ya. Umur saja panjang tapi otak enggak, juga bisa kena tipu loh. Ah. Hei sekretaris baru. Apa yang terjadi denganmu? Bukan urusanmu, Sin An, Hei. Li Wei bilang kamu tertarik pada Wu Yuewei, kan? Mau aku bantu? Bagaimana kamu bisa bantu? Vivi aku dengar Chun Er bilang kamu benar-benar membuat prestasi besar kali ini. Nenek, Anda terlalu memuji. Itu karena Pak Sheng sendiri yang sangat cermat. Kenapa masih dipanggil Pak Sheng sih? Kamu panggil saja seperti aku. Panggil namanya saja. Baik, Nenek. Nyonya tua. Ini adalah perawat dan ahli gizi yang baru kami rekrut. Baik, baik. Kepala pelayan, tolong antar mereka turun dulu. Kedatangan kalian berdua. Tolong bantu orang tua baru ini. Nanti pasti mereka akan kebingungan. Saya sudah mempekerjakan beberapa perawat dan ahli gizi yang berpengalaman. Aku jamin cicitku dalam perut ini. Sehat-sehat saja. Tidak merepotkan ibu. Nenek, apakah ini terlalu cepat? Iya, benar. Yan Chuan benar. Makanya kalian masih muda. Merawat diri harus dimulai sejak dini. Sampai kapanpun, kerusakan akan semakin sedikit. Vivi, Nenek tidak punya banyak untukmu. Ini adalah saham Nenek. Sekarang Nenek sudah tua, tidak bisa mengelola semuanya lagi. Nenek serahkan padamu. Tahu kamu pasti tidak tega. Keluargamu besar dan sukses. Aku sudah sangat perhatian padamu. Jadi aku tolakan dulu untukmu. Sekarang Dewan Direksi Grup belum sepenuhnya aku kuasai. Yun Wei begitu polos. Tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan para serigala dan harimau di Dewan Direksi itu. Tidak bisa, tidak bisa.
Sekarang aku sudah tua. Buat keputusan apa? Cucu dan menantuku sama sekali tidak mendukung. Soal saham nenek, aku punya rencana lain. Kamu bisa punya rencana apa? Bukankah setiap hari kamu menekan menantuku? Bahkan membuat cicitku ikut menderita. Wah, kalung ini bagus sekali. Harganya 3 miliar. Aku juga tertarik waktu dilelang. Tapi kamu yang duluan bertindak. Haha. Ayah hei. Nenek, ayahku sejak kecil sudah mengajarkanku. Orang yang menderita tidak tahu cukup. Anda sudah sangat baik padaku. Aku harus belajar bersyukur. Barang ini aku tidak bisa ambil. Nanti keberuntunganku malah hilang. Soal saham nanti kita bicarakan lagi. Kalungnya pakai saja. Aduh baiklah. Kalau begitu dengarkan saja Cuan R. Pakai kalungnya. Saham ini akan aku simpan di tempatmu. Kapanpun kamu nyaman menandatangani, itu langsung berlaku. Perjanjian sahamnya. Aku akan simpan dulu untuknya. Besok aku dan Vivi harus periksa kehamilan. Aku akan istirahat dulu. Hei. Pelit dan sempit pikiran. Mesin pengulang. Aku kan tidak benar-benar mau harta keluarganya. Boleh juga, kamu sampai kepikiran alasan periksa kehamilan. Kalau tidak, kita semua nggak bakal bisa lepas. Aku nggak cari alasan. Besok kan kamu periksa kehamilan. Kan aku bilang, tubuhku sehat sekali. Semua indikator bayi normal. Jangan sombong dulu. Aku akan membawamu ke kelas. Kelas apa? Aku adalah guru kelas pemula hari ini. Kalian bisa memanggilku Dr. Song. Selanjutnya aku akan mengajarkan senam pagi untuk ibu hamil. Ada juga pijat titik akupresur untuk ibu hamil. Itu dia Dr. Song yang dijuluki Dewi Kelahiran. Iya, aku sudah mengatur lama supaya bisa ikut kelasnya. Ayah berdasi di belakang sana. Bisa naik ke panggung dan bantu kami demonstrasi. Ayo, semua beri semangat. Ayo pergi. Ayo naik ke atas dan bantu kami memberikan contoh. Boleh. Berikan dia sedikit semangat lagi. Ya, seperti itu. Hembuskan napas perlahan. Tarik napas perlahan. Ya, seperti itu. Lebih pelan lagi. Bagus, teruskan seperti itu. Perhatikan tenaga ya. Pelan-pelan, lebih pelan lagi. Suamimu benar-benar bagus, ganteng dan perhatian. Bahkan mau menemanimu ikut kelas seperti ini. Jarang sekali aku lihat pria yang mau datang. Benarkah? Aku akan biarkan asisten San mengantar kamu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Tidak akan menemanimu. Oke. Kalau kita adalah sepasang suami istri yang biasa saling mencintai. Bersama menantikan kedatanganmu. Itu pasti waktu yang paling bahagia, kan? Dr. Song, kami Shengxi. Dengan sangat tulus saya ingin mengundang Anda menjadi juru bicara produk kami yang baru. Ternyata saya memang tidak bisa memohon apa-apa. Dia bukan untuk saya dan bayi. Saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawa. Saya akan sangat berhati-hati dalam memilih kerja sama bisnis. Selain itu, saya sudah dengan sangat jelas menolak perusahaan kalian. Kamu juga sudah lihat, istri saya juga baru saja hamil. Saya sangat mengerti kamu. Bukan karena aku berperan sebagai suami yang baik sepanjang pagi ini. Hanya untuk menyentuh hatiku, kan? YV. Aku cuma lupa bawa ponsel. Pak Sheng, silakan lanjutkan. Aku hanya apa? Hanya kau berdiri di posisi presiden grup besar. Memanfaatkan anak. Shen Yanchuan, kau memanfaatkan aku tidak masalah. Tapi kau bahkan memanfaatkan anakmu sendiri. Tidakkah kau merasa malu?
Ini hanya kebetulan saja. Nih, anak muda, jadilah lebih jujur. Cepat kejar dia. Aduh, kakiku. Sayang, kakiku. Ada apa? Cepat, tolong. Cepat, tolong. Cepat lepaskan sepatunya. Bagus. Tekan titik acupuncture Taichung. Ini ya. Tepatnya 2 cun di sela jari pertama dan kedua. Benar. Istrimu kayaknya kekurangan kalsium. Rendam kaki dengan air hangat setiap malam. Relaksasikan otot betismu. Pak Sheng. Saya tarik kembali penilaian saya tadi tentangmu. Kamu akan menjadi ayah yang baik. Tentang kerjasama ini, saya akan pertimbangkan dengan baik. Benar-benar, terima kasih banyak. Tapi mungkin sulit menjelaskan tentang istrimu. Hari ini, saya seharian sibuk dengan urusan kontrak grup Feiyang. Kamu harus lebih sadar. Dia baik padamu hanya karena anak di dalam perutmu. Dokter Song, kamu juga sudah melihat. Istri saya juga baru saja hamil. Saya sangat mengerti. Kamu, jangan-jangan kamu sudah berpura-pura jadi suami yang baik seharian hanya untuk menyentuh hatiku. Hanya demi itu, ya. Kalau bukan karena anak ini, kamu bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, jadilah dirimu yang terbaik. Dasar pria brengsek. Kamu berani-beraninya memberiku barang palsu. Hah? Kamu yang materialistis masih berani bilang aku. Aku materialistis. Kamu berani bilang aku materialistis. Kalau nggak materialistis, aku mau sama kamu gimana? Aku mau apa dari kamu? Mau umurmu yang tua? Mau kamu yang cuma 7 detik semalam? Wu Yuewei, kamu bangga apa? Kalau kamu sendiri nggak bawa, itu juga barang palsu. Kalau asli, terus kenapa? Kalau palsu, terus bagaimana? Aku nggak akan marah gara-gara hal ini kok. HMPH. Hei Liu Wei. Sekarang aku akan buatkan kamu sebuah kesempatan. Ini kenapa sih? Kenapa kamu malah berkumpul dengan Liu Wei? Apa? Oh, kamu sudah melihat profil Departemen R&D kami ya? Aku akan memperkenalkannya padamu. Entah siapa yang mengirim email rahasia itu. Sekarang mungkin sudah tersebar ke seluruh perusahaan. Siapa yang menyebarkan fitnah ini? Sungguh sangat jahat ya. Asisten Wu, bukan Wei Wei. Aku juga nggak tahu siapa yang buat gosip itu. Pokoknya aku juga suka sama kamu. Kalau begitu, kita umumkan saja. Supaya nama baikmu juga terjaga. Kamu lagi ngapain sih kayak orang gila? Kalau aku digosipin dan kamu nggak bantu klarifikasi, ya sudah, masih menambah kesusahan. Manajer Liu, tolong jaga sikap Anda. Kata-kata itu jangan sembarangan diucapkan, ya, apa salahnya mengaku. Sekaligus bisa menjaga reputasi Wei Wei. Sandezhu, ke kantor saya sekarang. Bergantung pada pria tua. Merayu rekan kerja. Bahkan melapor buruk kepada presiden. Orang zaman sekarang memang. Sekretaris Kim telah berkontribusi bertahun-tahun di grup. Katanya dipecat langsung dipecat saja. Sekretaris Kim, apa yang kamu lakukan ini? Dasar wanita murahan, jangan pura-pura di sini. Perbuatan kotormu sendiri kamu yang tahu. Pak Sheng, ini perlu tanda tangan Anda. Tidak apa-apa, cuma tersandung saja. Tidak apa-apa. Aku dulu pergi dulu. Hei, asisten San. Apa yang terjadi dengan sekretaris Jin? Tentang foto itu, Bos Sheng menyuruhku ke bagian informasi. Cek IP-nya, itu dikirim oleh sekretaris Jin.
Tuan Sheng sangat marah. Langsung memecat dia. Ah! Aku jadi bingung. Aku juga tidak pernah menyakiti Sekretaris Jin. Kenapa dia selalu menargetku? Kamu tidak tahu. Saat awal, Sekretaris Jin datang wawancara. Hanya untuk wawancara sebagai asisten Presiden Sheng. Tapi akhirnya ditolak. Perusahaan pun menugaskan dia sebagai sekretaris direktur pemasaran. Tak lama kemudian, kamu pun jadi asisten. Jadi, paham kan? Presiden Sheng kalian memang benar-benar pembawa masalah. SHH. Bagaimana Sekretaris Jin ini bisa seperti ini? Apakah dia dipukul orang? Tidak mungkin. Kalau begitu, lakukan hal ini dengan lebih tegas. Jangan biarkan istri saya tahu. Apa yang dia lakukan, yang membuat saya tidak tahu? Vivi, kamu bagaimana? Apakah kamu kram? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan istirahat sebentar, nanti akan baik-baik saja. Sayang, ayahmu begitu garang. Aku sampai takut kamu lahir ke dunia ini. Sayang, maaf ya. Ibu tidak bisa membiarkanmu lahir di sekitar orang seperti ini. Lepaskan, lepaskan. Komehere, lepaskan. Cepat, abort dia. Nenek, aku sudah menghitung segalanya, tapi tidak menghitungmu, si kecil setan. Ternyata kamu malah hamil. Segera aborsi. Kalau tidak, aku akan pukul kamu lagi. Kamu tidak boleh begitu padaku. Ini satu-satunya anak Pak Lin. Tanpa aku, apalagi yang dia punya? Pak Lin masih punya anak apa? Lepaskan aku. Segera pergi, aku tidak mau. Pergi, lepaskan. Sekretaris baru tidak dipukul oleh Sheng Yanchuan. Aku salah paham padanya. Lepaskan. Berhenti, kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti ini. Kamu siapa? Jangan dulu peduli siapa aku. Suamimu selingkuh. Itu karena dia sendiri tidak tahan godaan. Mengabaikan moral. Tidak menghormati istri. Dia menyerahkan kekacauan padamu. Kamu masih bertarung di sini seperti ayam jago. Apa yang kamu kejar? Kamu ngomong apa di sini? Apa hakmu ngomong aku? Kalau kamu benar-benar mampu, langsung pergi tendang pria brengsek itu. Rebut kembali barang milikmu. Bukan di sini melawan seorang wanita. Dan membunuh anak yang belum lahir di perutnya. Untuk mendapatkan harga diri yang kecil dan menyedihkan itu. Aku mengerti kamu. Tapi memukul orang itu melanggar hukum. Aku bisa langsung menelepon polisi sekarang. Kalian. Tunggu saja kalian. HMPH. Kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu dia punya istri. Dan juga, Wu Yuewei, maaf. Apakah Anda Wu Yuewei? Di mana Anda merasa tidak nyaman? Dokter, saya datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apakah Anda pernah mengikuti kelas saya? Anda adalah istri Tuan Sheng, bukan? Anda adalah Dokter Song. Ya, itu saya. Kenapa kamu datang sendiri? Masih belum menyelesaikan kesalahpahaman dengan Pak Sheng. Salah paham. Salah paham, ya kan? Iya, dan terlalu bersemangat. Ini jarak 2 inci dari sela jari kaki pertama ke kedua. Benar. Saya lihat Pak Sheng belajar dengan sangat serius. Memang sudah berusaha keras. Sebagai presiden besar grupnya, dia rela demi istri. Belajar hal-hal ini, itu memang tidak mudah. Dia sudah banyak berbuat untuk saya. Melihat itu percaya. Mendengar itu tidak cukup. Menilai seseorang tidak hanya dari apa yang dia katakan, tapi juga dari apa yang dia lakukan. Bos Sheng adalah orang yang perhatian. Kenapa tidak mengajak aku periksa kehamilan? Kamu kan orang yang sibuk.
Aku malu merepotkanmu. Kalau kamu memang tidak sibuk, mari kita pulang. Ayo. Maaf ya. Aku salah paham. Tidak apa-apa, aku yang bertindak semaumu. Lain kali pasti berubah. Hei hei, Pak Xiao. Nona Lin sudah kembali. Kenapa dia kembali? Benarkah? Bintang besar Lin Kexin datang. Bintang besar Lin Kexin sudah datang. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengar-dengar dia adalah cinta sejati Shengzu. Kalian masih ingat gosip waktu itu? Kalian pikir bagaimana? Apakah mereka akan kembali bersama? Mungkin, mungkin saja. Sheng Yanchuan tahu Lin Keqing sudah kembali. Kenapa buru-buru melamar? Asisten Wu. Tamu hari ini agak istimewa. Direktur Sheng sudah pesan untuk melayani dengan baik. Begini saja, kamu lihat dulu bagaimana penataan tempat di sini. Aku akan berkomunikasi dengan manajer toko tentang menu. Baik. Tuan utama sudah kembali. Bahkan dia tidak memanggil istri yang hanya sebagai gelar itu lagi. Apakah kamu Wu Yuewei? Anda adalah. Saya adalah Keqing. Saya teman dari Yanchuan. Ah, Nona Lin, sudah lama saya mendengar namamu. Baru saja kembali, sudah didengar dari Yanchuan dan Nenek. Saya sangat berterima kasih atas perhatianmu terhadap mereka selama ini. Tidak perlu berterima kasih, tapi sekarang saya sudah kembali. Kamu harus berhati-hati dengan identitasmu. Hah, sedikit. Kenapa kamu datang? Aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang semangat, bahkan sampai mual. Aku datang untuk memijat bahu, leher, dan anggota tubuhmu, membuat ototmu rileks. Relaks dulu, sedikit mengendurkan otot. Kamu juga bisa memijat. Itu. Belakangan ini aku merasa bahu juga pegal-pegal. Lebih baik dipijat bahunya. Mikro, tekanan ini cukup nggak? Ya, bisa. Aku sudah sangat lelah malam ini. Mending besok saja datang lagi. Baiklah, kamu istirahat lebih awal ya. Selamat malam, Wei Wei. Besok aku akan menunggumu di Hotel Taman. Semoga kamu suka acara lamaran besok. Oh, tidak bisa? Wu Yuewei, kamu sekarang mengambil tempat orang lain. Lebih baik segera putuskan. Pergi lebih awal saja. Apa aku salah paham tentang Ayan? Dia ingin melamarku. Kenapa kamu datang lagi? Ah iya. Pasti Yanchuan yang menyuruhmu jadi saksi, kan? Saksi. Iya. Malam ini Yanchuan akan melamar aku. Dia pasti minta kamu jadi saksi, kan?
Halo sutradara. Baik, sutradara. Aku segera ke sana. Maaf banget, Wewi. Malam ini aku ada latihan untuk upacara lamaran. Sutradara tiba-tiba menambahkan satu adegan. Aku harus segera pergi. Mungkin aku tidak akan sempat ke acara malam ini. Bisakah kamu tolong jaga posisi aku sebentar? Ini semua cerita apa sih? Orang lain bertemu dengan CEO besar. Hidup sebagai wanita kaya yang semua orang iri. Aku bertemu dengan bos besar dan hamil. Pada akhirnya aku hanya jadi pengganti. Aku tidak bicara. Aku anggap kamu setuju. Tolong ya, sampai ketemu malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ham. Ah, ya. Ini adalah Sheng Yanchuan yang melamarku. Tidak, ini adalah latihan. Dia akan melamar Lin Keqing. Kamu tahu tidak? Sejak lama aku tidak percaya pada cinta. Tapi aku justru bertemu denganmu. Aku merasa perasaan yang belum pernah aku rasakan terhadap siapapun. Ini 1 yuan untukmu. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku mulai merindukan setiap hari bisa melihatmu. Asalkan aku memikirkan kamu akan meninggalkanku. Aku akan merasa sangat takut. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Nyonya dari keluarga Sheng. Entah sejak kapan aku mulai takut. Takut keindahan dan kebaikanmu nanti bukan milikku lagi. Takut kelembutanmu yang menyentuh hati akan menjauh dariku. Takut kamu yang begitu baik akan menolak dan menjauhkan aku. Ngapain belajar di kelas? Lalu aku berpikir, dalam hidup ini, kita harus percaya setidaknya sekali. Meskipun hanya sekali saja. Kalau kamu, bisakah kamu percaya padaku? Sekali seumur hidup. 1 hidup sekali. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Hah, ini lamaran pernikahan ini benar-benar dari aku. Atau, cahaya bulan putihmu kembali lagi. Aku juga harus pergi sekarang. Aduh oh. Jangan gugup, sebentar lagi sampai. Kamu tidak mengerti. Letnan, ada masalah. Nyonya hilang. Ah, maaf telah mengganggu hidupmu. Sekarang cinta sejati yang paling kau cintai telah kembali. Aku juga harus memberi jalan. Terima kasih sudah menyelamatkanku 2 kali. Wu Yuewei. Berani kau kabur dari pernikahan. Tian Chuan. Dia tidak peduli dengan harga dirimu.
Melarikan diri dari pernikahan di hari yang begitu penting untuk kalian. Kenapa kamu tidak bisa melihat aku yang ada di belakangmu? Aku selalu menyukaimu. Jika terjadi sesuatu pada Wei Wei, aku akan membuat keluargamu ikut merasakan. Dia yang melarikan diri dari pernikahan sendiri. Apa urusannya dengan keluarga Lin kami? Jangan kira aku tidak tahu gerakanmu di belakang. Tian Chuan. Tuan Chuan, ini bukan aku. Bahaya ada di tanganku. Datanglah sendiri ke gudang pinggiran barat. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Hei hei Ah Chuan. Ah. Bantu Kawano dengan cepat menemukan seorang wanita bernama Wu Yuewei. Mikro. Wei Wei Wei. Wei Wei hahaha. Ten Sheng memang orang yang tergila-gila. Kirim pesan teks dan ketahuan. Mengapa? Pak Tuan Sheng, maaf ya. Kaki saya patah, nggak nurut sama saya. Lepaskan dia, lihat-lihat. Kekasih, sandaranmu sekarang berbaring di tanah seperti anjing. Hahaha. Cepat pergi. Jangan peduli padaku, mereka cuma sekelompok anjing gila. Lepaskan dia. Kalau ada apa-apa, datanglah ke aku. Bebaskan si kecil bajingan ini. Bisa ya? Potong kakimu sendiri. Jangan, tidak boleh. Jangan, Bu. Jangan dengarkan dia. Shen Yanchuan. Tidak boleh. Jangan. Aku seumur hidupku tidak akan memaafkanmu. Yang Ziang, mulai. Ah. Jangan. Jangan, Shen Yichen. Tidak boleh. Bos Sang, kalau tidak segera bertindak, saya tidak keberatan bersenang-senang dengan wanitamu. Hahaha. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Hahaha. Ahahaha. Jangan mendekat. Jangan mendekat kamu. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan mencabik kulit kepalanya. Aduh. Ah. Maaf, Pak. Ini semua salahku. Semua karena aku. Tidak apa-apa. Ahahaha. 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 Hari ini bukan kamu dan Miss Lin menikah. Kalau kamu pulang sekarang, apakah akan mengganggu hari baik kalian? Dan menikahi Lin Keqing. Apakah kamu jadi bodoh selama 3 tahun kehamilan? Istriku tidak sedang dalam pelukanku. Aku lihat siapa yang berani menyentuh saudaraku. Ah. Apakah kita datang terlalu awal atau terlambat? Yan Chuan, aku kira sebelumnya aku bisa melakukan segalanya sendiri. Bisa menelan semua penderitaan sendiri. Bisa keluar dari semua masa terendah sendiri. Sampai kamu muncul. Aku sadar bahwa ada yang menemani. Manis, asam, pahit, dan pedas semua menjadi berkah. Ternyata dipercaya oleh seseorang. Berani menantang gunung berapi dan lautan api. Lepaskan dia. Kita bertemu dan saling mencintai dengan peluang yang sangat kecil. Ini benar-benar sesuatu yang sangat indah, sangat indah. Jadi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tidak peduli miskin atau kaya. Tidak peduli sakit atau sehat.
Hingga kematian memisahkan kita. Memisahkan kita. Silakan kedua pengantin bertukar cincin. Pergi mati kau, hei. Willy Willy Willy. Belum mandi Willy Willy. Vivi, cepat bangun dan bicara dengan nenek. Tak ada yang bicara dengan nenek ini. Cuan, bocah bau ini. Sibuk sekali, tiap hari lari ke kuil itu. Mengapa? Nama keluarga Nansheng. Yan Chuan hari ini karena cintanya kepada istri Wu Yuewei, yang diserang oleh penjahat. Terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak bisa menyucikan diri. Berjanji di depan Avalokitesvara Bodhisattva yang penuh belas kasih. Semoga istri tercinta segera sadar dan sehat kembali. Anak tercinta lahir dengan selamat. Setelah keinginan tercapai, aku bersedia tinggal selama 3 tahun, membangun 100 sekolah dasar yang diharapkan, 100 jalan desa. Datang untuk berterima kasih. Vivi, lihat apa yang nenek temukan di Cuan R. Panduan keberuntungan Vivi. Lihat dia menulis bahwa setiap malam dia akan membuatkanmu air hangat. Memberi pijatan dan juga ini. Dia menulis bahwa Wei Wei akan lupa minum suplemen kalsium tepat waktu. Harus diatur alarm pengingat. Ada lagi, ini. Lihat ini. Bahkan setelah bayi lahir 1 bulan. Menggunakan bantal seperti apa? Semua sudah dicantumkan. Kamu bilang dia bodoh, kan? Vivi. Tunggu sebentar, Pak Sheng. Tidak, tunggu sebentar. Chunyan. Keluarga Lin kami sudah membantu membersihkan orang-orang dari Pak Liu. Semua sudah bersih. Kami juga telah mencari ahli saraf terbaik untuk istri Anda. Untuk pengobatan. Bisakah Anda berbaik hati memberi kami sedikit kelonggaran? Sebenarnya tidak boleh. Tapi saya baru saja berjanji kepada Bodhisattva. Akan memberi kalian kelonggaran, tapi apa? Kalian jangan pernah lagi muncul di Jiangcheng. Nyonya Xiao Zhu telah sadar. Kakak ipar, beruntung sekali dia bisa sadar kali ini. Tidak ada yang serius. Cukup istirahat sebentar saja. Lihat-lihat dulu. Baiklah, sayang. Itu sangat bagus. Benar-benar berkat dari langit, sangat bagus. Halo. Halo. Kamu bisa dengar aku bicara. Kamu sudah bangun. Baiyan, kenapa janggutmu acak-acakan?
Ham. Gimana? Enak. Ham. Enak. Ham. Satu lagi. Satu lagi? Baiklah, baiklah. Ham. Kamu salah, kamu salah. Iya, kamu. Apa yang terjadi? Anak kecil ini menendangmu. Ayo. Sepertinya aku pecah air ketubanku. Apa? Hei Pak Cuan, tenang saja. Dokter sudah bilang semuanya berjalan lancar. Kamu mondar-mandir, aku jadi pusing. Kamu tahu apa? Jomblo? Ya. Jangan menyerang pribadi seperti itu. Ya. Aku sedang shift malam dengan baik. Ditarik olehmu ke sini. Saudaramu ini adalah dokter bedah, bukan dokter kandungan. Zijun, kamu sebaiknya maafkan dia saja. Dia juga sedang cemas. Nyonya muda, saya tahu. Tak disangka saat Gunung Tai runtuh di depan mata, tetap tenang berpakaian. Juga ada hari-hari penuh kekhawatiran seperti ini. Aha. Dokter bagaimana? Ibu dan anak selamat? Selamat ya. Ibu dan anak, kamu segera punya putri kecil. Apakah kamu khawatir tidak bisa menerima putrimu? Ah, istri. Kamu baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja kan? Yan Chuan, peluk anak itu. Yan Chuan, peluk dia. Jangan takut. Aku sudah baik-baik saja. Aku tidak demam. Tidak muntah dan tidak muncul ruam. Bagus sekali, Wei Wei Zikun. Aku boleh menggendongnya. Aku boleh menggendongnya.